Dari mana itu? الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى روح العالم الفاضل العالم الشيخ محمد نبوي بن عمر الجاوي البنداني وإلى حجة الإسلام أبي حمد محمد الغزالي. شهد لا إله إلا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ينفعنا بعلومه وببركات علومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Lam ya tadi sudah siap? Udah dibuka HP-nya ya? Mana ya? Tadi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم يختلم قد طه مطلقا أبدا وما تساءب أصلا بمدى الزمان منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلقه أمام رؤية ثبتت ولا يرى أسر بول منه في علان وقلبه لم ينم والعين قد نعيشت ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن كتبه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سبية بمهتتني هذا الخصائص ففرها تكون أمينا من شر نار وسرق ومن محن يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kita lanjut kemarin hikayat daripada Tuan Guru Syekh Ma'ruf Al-Qurhi bersama dengan Syekh Abu Yusuf, murid daripada Imam Abu Hanifah. Diulang coba. Kemarin waktu kita bahas kembali ketika Syekh Yusuf Al-Qurhi bertemu dalam mimpi dengan Syekh Abu Yusuf, sahabat daripada Imam Abu Hanifah. Syekh Ma'ruf Al-Qurhi dikatakan bahwa satu-satunya yang bisa menerangi kubur daripada Syekh Abu Yusuf ketika itu adalah dia diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan daripada segala salah dan dosa Tuan Syekh Abu Yusuf. Syekh Abu Yusuf ini ketika meninggal dunia tidak ada seorang pun yang datang takziah kepadanya. Padahal Syekh Abu Yusuf adalah seorang ulama besar, seorang tasawuf, seorang guru yang alim alamah. Tapi ketika beliau meninggal dunia,
masyarakat sekitar, orang-orang sekitar tak satu pun yang datang untuk bertakziah kepadanya, karena masyarakat ketika itu melihat bahwa Syekh Abu Yusuf adalah seorang alim tapi dia suka bergaul atau dekat dengan para penguasa waktu itu ya. Jadi orang-orang menganggap bahwa keulamaan daripada Syekh Abu Yusuf hanya sebagai apa namanya, tameng, menutupi daripada kelakuannya. Akan tetapi ketika itu Syekh Ma'ruf Al-Qurhi bermimpi bertemu dengan Syekh Yusuf di alam kubur, bahwa apa yang telah Allah perbuat kepadamu? Kata Syekh Yusuf bahwa Allah telah memberi ampunan kepada saya dengan sebab apa? Dengan sebab ketulusan saya mengajar kepada orang-orang yang pada belajar. Jadi dengan sebab tulus dia mengajar kepada para santri, kepada talib, orang-orang yang belajar, maka segala kesalahan dan dosa daripada Syekh Yusuf diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu contoh daripada bagaimana niat kita ketika kita sedang menuntut ilmu. Ada perasaan atau ada kecondongan, ada tujuan bahwa kita mencari ilmu itu dengan tujuan agar bisa buat persaingan dengan orang-orang. Jadi yang kemarin dijelasin bahwa kalau kita nuntut ilmu dengan tujuan supaya bisa bersaing atau menjadi seorang saingan kepada orang-orang lain, atau menjadi kepingin diunggulkan daripada orang-orang, kepingin diunggulin orang baik, atau pengen jadi yang terdepan di antara orang-orang, atau kepengen niatnya itu menuntut ilmu dikatakan bahwa dia mendapatkan julukan ini itu condong supaya orang-orang itu, masyarakat sekitar itu condong kepadanya, jadi perhatian daripada orang-orang ya. Jadi tujuan mencari ilmu pengen jadi perhatian, kepengen dibangga-banggain sama orang-orang gitu ya gitu. Maka dengan tujuan tersebut, maka sebenarnya hakikat kita mencari ilmu dalam hal ini adalah kita sedang merobohkan agama kita dan membinasakan diri kita, seperti itu. Jadi kalau ada kita nuntut ilmu, ngaji, tujuannya kayak gitu, sebenarnya hakikatnya kita lagi sedang ngerobohin ilmu, ngerobohin agama dan sedang membinasakan diri kita. Akan tetapi kata Syekh Imam Nawawi, wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al hidayah. Nah, ini sebaliknya, ini ya, kebalikan daripada orang yang pertama. Bila tujuanmu, niatmu di dalam mencari ilmu antara dirimu dengan Allah adalah untuk memperoleh al hidayah, petunjuk. Jadi niat mencari ilmu, meraih ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan. Nah, ya. Hidayah itu kebodohan. Niat kita mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan kebodohan dari orang-orang sekitar kita. Jadi kalau kepengen mencari ilmu, misal kalian kita nih udah bisa mendapatkan ilmu, niat kepengen menghilangkan kebodohan, bukan kebodohan diri kita aja, tapi kebodohan daripada orang-orang sekitar kita. Orang-orang sekitar itu yaitu dengan niat ngajarin orang-orang, jangan dipakai dewek baik ya. Dapat ilmu diamalin, amalinnya apa? Ya diajarkan kepada orang-orang. Menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan juga kebodohan dari orang-orang.
wa ihyaiddin wa ibqal Islam bil ilmi, dan juga niat kita itu ngidupin agama, menghidupkan agama, wa ibqal Islam bil ilmi, dan melestarikan agama Islam dengan ilmu, bukan hidup dalam menghidupkan agama, bukan hidup dalam agama. Paham nggak maksudnya? Ngidupin agama dengan hidup dalam agama beda ya. Kalau hidup dalam agama artinya kita numpang hidup di agama, jadi apa-apa jual agama. Beda kalau kita ngidupin agama, nih kayak gini nih, zikir, taklim, itu namanya ngidupin agama. Wadarul akhirah waridallah, dan juga dengan tujuan untuk negeri akhirat, yaitu ridhallahi ta'ala, menuntut akan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita, ini namanya hidayah nih ya. Hidayah itu begini, jadi kita nuntut ilmu, tujuan kita, niat kita untuk memperoleh hidayah, mencari hidayah Allah, yaitu niat kepengen ngilangin kebodohan, niat kepengen ngidupin agama Allah, niat kepengen melestarikan agama Allah, dan niat ingin keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tanwiya bizalika asyukru ala nikmatil akal wa ni'matis sihatil badan. Kalau kita udah punya niat kayak gini nih, niat kepengen memperoleh hidayah, artinya kita sudah berniat mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebab kita sudah diberikan akal oleh Allah dan diberi kesehatan badan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita niat seperti itu, artinya dengan kata lain kita telah mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah, dengan telah diberi akal oleh Allah dan diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara bersyukurnya? Ya kita nuntut mencari ilmu gitu. Duna mujarradir riwayah, selain daripada kita untuk memperoleh hidayah, duna mujarradir riwayah, bukan semata-mata kita nuntut ilmu itu kepengen kita cuman nulis ilmu doang, mindahin ngutip ilmu para ulama, jadi kita pindahin ke catet, dipindahin ke akal, bukan cuma itu. Pak Abashir fa'inal malaikat tatabsutulak. Kalau kita udah punya niat kayak gini nih, niat kita untuk memperoleh hidayah, tujuan kita itu menghilangkan kebodohan, memperoleh ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, menambah rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Abshir, kata Syekh Imam Nawawi, Pak Abshir, maka bakal gembira. Sebab apa? Fa inal malaikah, karena sesungguhnya para malaikat Allah itu tabsutu laka, mereka para malaikat tabsutu akan membentangkan laka bagimu, ajnihatuha, akan sayap-sayapnya para malaikat. Sebab apa? Sebab ridhon bima tatlubu, sebab malaikat itu ridho bima tatlubu, dengan sebab engkau tuntut apa-apa yang ada, engkau tuntut ilmu ayatadhuha litakuna wada'an laka idza masyaita. Jadi ketika misalnya kita punya niat kayak gitu, maka para malaikat akan mengempakkan sayap-sayapnya buat kita. Tidak terbilang berapa ribu malaikat yang akan siap-siap ketika kita nih misalnya nih berangkat pergi ngaji. Satu langkah kita ketika akan meninggalkan rumah, itu sayap malaikat tuh jadi inian, jadi apa namanya? Nih jadi ini apa sih namanya? Permadani gitu ya. Kalau bahasa Jawa namanya inian apa? Bahasa Jawa, bahasa Inggris. Alas jalan buat kita ketika kita melangkahkan kaki untuk menuju majlis taklim,
itu sayap-sayap malaikat tuh dibentangin. Beribu-ribu malaikat tabasutu membentangkan ajanihatuha sayap-sayapnya. Ridon bimatlub, sebab ridho, malaikat itu ridho kalau kita itu berjalan pergi meninggalkan rumah untuk menuntut ilmu. Ida masaita, apabila engkau berjalan. Jadi kalau kita jalan nih pergi menuntut ilmu, pergi ngaji, itu malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya sebagai alas buat kita. Beribu-ribu malaikat. Wakila innal malaikata tuzillu talibal ilmi bi ajnah. Dikatakan yang lain lagi bahwa innal malaikah, sesungguhnya para malaikat, tuzallilu, bakal menaungi apa para malaikat, talibal ilmi, kepada para penuntut ilmu, kepada para pencari ilmu, bi ajnihatiha, dengan sayap-sayapnya. Jadi dinaungin tuh ketika kita misal pergi ke majelis taklim, kalau malam lo kan dinaungin ya. Jadi kita dinaungin, sayap-sayap malaikat tuh naungin kita. Naungin, tahu nggak sih naungin? Mayungin, ya. Ngaup-ngaupin kita semua, kita dikawal. Padahal sebenarnya kalau kita yakin, kalau misalnya hujan nih, gerimis nih, kita mau ke majelis taklim, gerimis, yakin baik kalau misalnya hujan kita mah bakal dipayungin sama malaikat, kagak bakal basah. Kalau kita yakin, kalau kagak yakin ya basah. Banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar, kejadian pernah terjadi kayak gini. Jadi kalau ada orang niatnya tapi benar-benar ini mah ya, niatnya benar, tulus ikhlas, apa yang memperoleh hidayah, ngilangin kebodohan, kita pergi ke majelis taklim, hujan, gerimis, itu kagak bakal basah baju kita kalau niatnya benar dan yakin dengan sebenarnya. Tapi kalau misalnya hujan, ya basah beneran gitu. Basah dah ini mah. Kalau kayak gitu. Ini banyak kejadian kayak gini, kejadian. Malah ada yang bilang padahal mah bukan karomah, bukan. Ini semata-mata karena ketika kita berjalan, ketika kita pergi meninggalkan rumah untuk menuntut ilmu, pergi majelis taklim, tuh malaikat naungin kita. Nah, alasnya kaki kita di sayap-sayap malaikat yang lainnya buat alas, yang lainnya buat nudungin, tahu nudungin nggak? Ngaubin kita dari panas dan hujan. Cuman kita kagak bisa ngeliat ya, sayangnya. Coba kalau kita bisa ngeliat. Kalau kita ini tahu, kalau orang-orang pernah malah nanti kayaknya ada dah. Wahitanil bakhri, selain para malaikat-malaikat yang akan membentangkan sayap-sayapnya untuk kita, wahitanal bakhri, juga ikan-ikan yang ada di lautan. Ngapain ikan-ikan itu? Nastaghfirulaka ijasa'aita, mereka ikan-ikan yang ada di lautan itu bakal memohon ampunan untuk dirimu ijasa'aita, apabila kamu berjalan. Jalan maksudnya jalan menuju majelis taklim. Tuh ikan-ikan yang ada di lautan. Kita tahu ikan-ikan yang ada di lautan ada berapa? Jangan lautan dah, kolam. Kolam empang yang ada misalnya di tangga kita, ada nggak berapa ikan? Apalagi ini lautan, bayangin. Lautan bukan hanya sekedar laut Jawa, laut Hindia, laut apa lagi? Pokoknya lautan-lautan yang ada ikannya, ikan-ikan yang ada di lautan di muka bumi itu bakal mohon ampunan kepada Allah untuk orang yang akan berangkat atau untuk orang yang akan pergi mencari atau menuntut ilmu di majelis taklim kayak gini nih. Ini kalau orang-orang pada tahu kayak gini, kalau semua orang tahu akan fadilah keutamaan daripada menuntut ilmu, maka bakal penuh semua majelis taklim, bakal penuh. Tapi sayangnya kasih sayang Allah itu, keadilan Allah itu, takdirnya Allah itu hanya sebagian orang, karena emang udah ditakdirin. Jadi orang-orang yang ditakdirin Allah bisa hadir di majelis ilmu itu mereka orang yang benar-benar udah dipilih, ditakdirin, yang bakal mendapatkan ampunan,
mendapatkan naungan para malaikat. Kalau orang-orang pada tahu ya pada datang. Cuman sayangnya bagusnya mereka kagak tahu. Begitu. Kalau orang-orang pada tahu ya kita pada kagak kebagian ya. Itu begitu. Jadi jangan heran kalau kenapa sih Masjid Alim kok sepi, Masjid Alim kok begitu-begitu aja. Ya emang begini. Ya. Cuma emang udah dipilih. Udah dipilih sama Allah. Apa Bang Alif? Wazalika, dan hal tersebut kalau kita punya niat kayak gitu, udah niat kita nuntut ilmu memperoleh hidayah, kalau kita udah seperti itu, li'anna sholahal alam, semua itu bisa kita raih. Inna sholahal alam, bahwa sesungguhnya kebaikan dunia manutun bil alim, kebaikan dunia itu tergantung ikut bil alim, kepada orang alim. Jadi kebaikan dunia itu tergantung daripada orang alim. Bitablighil ahkam asy'ar'iyyah allati minha, dengan penyampaiannya akan hukum-hukum syariat. Jadi orang-orang alim kenapa mendapat derajat seperti itu? Karena mereka emang mempunyai tugas menyampaikan hukum-hukum Allah. Allati minha annal hayawan, salah satu diantaranya adalah hukum syariat, bahwa annal hayawan, sesungguhnya hewan-hewan, yahrumu itu haram, yahrumu itu yuhramu diharamkan apa hewan, ta'zibuhu diharamkan untuk menyiksa hewan. Salah satu dari syariat Islam, syariat ilmu agama adalah bahwa yang namanya hewan itu diharamkan untuk disiksa. Hewan-hewan itu kalau matiin hewan itu hukumnya itu diharamkan untuk kita menyiksanya. Jadi kalau pengen matiin hewan langsung disembelih, langsung dipotong. Jangan disiksa. Kalau disiksa kita udah masuk pada kategori menyiksa hewan. Berbuat keharaman daripada syariat agama Islam. Udah paham kayak gini? Jadi mengapa kalau misalnya kita nyembelih itu harus dengan benda yang tajam, agar hewan-hewan itu tidak merasa tersiksa. Ya, kalau nyembelih kambing, nyembelih ayam, nyembelih kerbau, nyembelih sapi harus dengan golok atau pisau yang benar-benar tajam, agar hewan yang kita potong itu tidak merasakan sakit. Jadi langsung putus, maksudnya langsung habis napasnya, bukan langsung putus lehernya. Ya, makruh hukumnya kalau kita motong hewan itu putus, makruh. Jadi ada misalnya kita motong ayam, putus kepalanya, itu makruh ya, bukan kagak dosa, tapi makruh itu ya kagak boleh dilakukan, tapi kagak dosa, makruh hukumnya. Sunnahnya yaitu tadi, sunnahnya kita motong hewan baik ayam, kambing, sapi, kerbau. Sunnahnya, wajibnya sunnahnya, ketentuannya yang menjadi sunnah adalah harus putus urat nadi yang ada di lehernya. 2 urat nadi yang ada di lehernya itu harus putus, itu sunnahnya. 1 lagi harus putus urat tenggorokannya. Kalau tenggorokan udah putus tapi nadi lehernya yang kanan sama kiri belum putus, bakal kagak mati tuh hewan. Ya, jadi hewan itu bakal mati kalau tenggorokannya udah, tahu tenggorokan kan? Tenggorokan ini, hulkum namanya tenggorokan. Tenggorokannya udah putus, terus nadi yang ada di bawah kuping. Makanya kalau motong hewan itu dilihat, diraba-raba, dicek nadinya itu di bawah kuping nih Kimi. Kayak kambing, kayak sapi, apalagi ayam tuh ada di sini nadinya. Nadinya tuh harus putus, ya. Caranya motongnya gimana? Belum pernah praktek ya. Nih misalnya leher. Mana? Leher kambing atau ayam nih, leher ayam. Nah,
Yang bulat ada yang bulat nggak? Bulat-bulat. Kayak nah, nih. Ini pala ayam. Ini leher ya kan? Leher. Kita lihat kupingnya. Kupingnya pasti ada dua kan? Nggak mungkin kuping ayam satu, kambing satu. Pasti dua. Kupingnya kita liatin. Di bawah kuping kita pegang gini-gini. Lulus gini dulu. Kalau ada uratnya berarti nonjol. Apalagi kambing atau sapi. Kalau nggak ada jangan dipotong. Berarti uratnya belum nongol. Kalau misalnya uratnya kagak nongol, ditekan. Tekan ini ntar jangan nongol dikit. Nah, cara motongnya. Ketika misalnya bismillahi Allahu Akbar, sholawat, baca sholawat. Pertama yang kita putus itu nadinya dulu. Nadi atas kan kalau pala hewan yang gini nih. Ini misalnya nih, hewan madep mana? Madusono dah, mau madep kiblat sini ya. Palanya madusono. Ini nadi kanan, ini nadi kiri. Cara mutusnya gini. Ini pisau misalnya, anggap aja pisau. Nadinya harus potong dulu, potong tes ke atas, langsung ke bawah, ke tenggorokan, langsung ke nadi bawah, balikin lagi. Jangan kalau satu kali udah putus cukup, tapi kalau misalnya kita masih ragu-ragu, nggak yakin, balikin dari nadi bawah, tariknya itu jangan tarik begini, tarik pakai tenaga. Makanya kalau orang motong harus punya tenaga, jangan orang motong yang kurus, kagak bakalan nyampe dah. Orang motong harus yang gemuk atau yang punya tenaga, kudu pakai diporsir tenaganya di tangan, letakkan tenaga semua dialirin ke tangan, telapak tangan, ditarik dari bawah ke atas lagi, set, udah selesai. Kalau 2 kali udah putus ya udah, tapi kalau masih ragu juga, kita masih belum yakin nih, udah mati belum, udah putus belum ya, yang ketiga kali baru sunnahnya 3 kali, baru kita set, udah gitu. Jangan dibalikin lagi ke bawah, udah set. Itu 3 kali sunnahnya ya. Kalau misalnya tajam banget sekali udah putus, sekali itu udah putus. Dari mulai nadi atas ke tenggorokan ke bawah udah. Kalau tajam banget buatan Bang Anas, dijamin dah tuh. Pisaunya tajam-tajam, langsung putus sekali. Itu caranya begitu. Jadi kedua urat nadi sama tenggorokan belum pernah praktek sih ya, kudu putus. Nah sunnahnya begitu. Kalau misalnya pisau atau goloknya ketajaman, jangan keras-keras. Kalau keras-keras bangsa ayam mah langsung del. Tapi kalau kambing kan punya inian, punya tulang. Itu nyiksa namanya. Jangan sekali-kali motong hewan pakai, kecuali motong cacing. Cacing nggak bakal tembus kali ya. Cutter, kecuali cutternya yang jenis cutter baru. Ada kan cutter baru yang biru tuh? Ya ada. Itu emang tajam. Boleh pakai itu kalau misalnya benar-benar tajam. Kalau misalnya nggak percaya tajam, tangan ini sebaik tajam nggak? Gitu. dijajal. Tapi semua cutter yang ini tapi ya, jangan cutter abal-abal, jangan cutter pas, cutter yang baru gitu dia. Pisau lebih pisau kalau dia. Boleh kalau ayam, jangan buat kambing, apalagi buat sapi. Itu mau buat ayam doang. Cutter nggak apa-apa. Tapi cutternya yang tebal, kalau cutter tipis dikhawatirkan malah jadi menyiksa binatang, menyiksa hewan. Ya. Mana tadi itu? Al hayawana yakhrumu ta'zibuhu kama afadahul azizi. Jadi ulama kenapa derajatnya itu tinggi? Karena mereka lah yang bisa menerangkan, bisa menjelaskan syariat daripada hukum Islam. Seperti misalnya ini tadi, kalau kita kagak ditahu dari ilmunya para ulama, dijelaskan para ulama, kita kagak bakal tahu cara motong hewan gimana. Bener nggak? Ntar main potong del gitu. Makanya ada tuntunannya seperti itu. Wa alamatu zalikal qasdi, dan tanda-tanda tujuan menuntut ilmu yang seperti ini nih. Jadi kalau punya nuntut ilmu dengan tujuan kayak tadi, memperoleh hidayah, terus ngilangin kebodohan, ayyakuna bihaisul ilmi fil khala ahabba ilaika min ayyakuna fil mala'i.
Ini tanda-tanda kalau misalnya kita nuntut ilmu punya tujuan kayak gini nih. Orang yang sudah memiliki ilmu tersebut fil khalaya habba ilaik, kalau menerangkan sebuah ilmu itu lebih suka di tempat sepi. Makanya jangan heran kalau ulama-ulama gede, wali-wali Allah yang udah ilmunya udah tinggi-tinggi nggak mau punya murid yang banyak-banyak. Jadi orang-orang yang ilmunya udah tinggi itu kepengen orang yang ngaji sama dia itu apa namanya sekedarnya aja. Biar apa? Biar ilmunya bisa masuk semua ya. Beda kalau misalnya kita ngajar 2 orang sama 200 orang, beda nggak? Capean yang 200 orang. Kalau 2 orang setahun itu bakal jadi tuh orang. Tapi kalau yang 200 orang, iya, silent bisa, doer kan. Boro-boro setahun ya, 10 tahun kagak kelar-kelar. Itu bedanya. Makanya orang kayak gini nih, mereka lebih seneng kalau ngajar itu muridnya dikit, tempatnya nggak begitu rame. Tempatnya jangan di pinggir jalan. Ini mah di pinggir jalan. Min ayakuna fil malak, ketimbang daripada tempat keramaian murid-muridnya banyak. Mereka lebih suka orangnya dikit aja. Makanya ulama-ulama zaman dulu walaupun muridnya dikit tapi keluar murid-murid tersebut menjadi orang yang hebat-hebat. Beda sama orang sekarang, muridnya banyak-banyak yang keluar tembuhuk semua. Deh, somplak semua. Muridnya mau banyak teman, tembuhuk semua. Tuh orang dulu tuh begitu, beda sama orang kita sekarang. Wa alla tafriqu baina ayyam kasifal haqqu 'ala lisanika wa 'ala lisani ghairik. Dan kalau kita udah punya niat kayak gitu nih, kita tidak bisa membedakan ya. Kalau kita nih apa sih tadi namanya, tidak bisa membedakan antara tersingkapnya kebenaran melalui ucapan kita atau melalui ucapan orang lain. Jadi kalau kita udah punya niat nyari ilmu kayak gitu, kita bisa beda ini ilmu yang benar dari lisan kayak gini tuh ini orangnya begini, ilmu yang keluar dari orangnya begono ini begini ilmunya begitu. Jadi makanya ada peribahasa atau ada kiasan apa namanya, apa ya, ucapan yang masuk ke hati itu ucapan atau dakwah boleh kata yang bisa, omongan yang masuk ke hati hanya bisa diucapkan dari orang yang tujuannya murni, tulus, ikhlas. Jadi orang yang punya hati yang baik, niatnya baik, tulus, mengajarin orang semata-mata karena Allah kepengen ridhonya Allah, kepengen dapat hidayah, ngilang kebo dan lain sebagainya, itu biasanya ucapannya itu lebih masuk sama orang ketimbang daripada orang yang pinter ceramahnya babi anjing ngepet itu kagak bakal masuk. walaupun ilmunya gede setinggi apapun tapi ucapannya kagak sesuai ya, apa baik dibawa-bawa itu kagak bakal masuk kayak gitu tuh. Hatinya, karena hatinya masih ada kotoran-kotoran, masih ada kedengkian dan lain sebagainya, karena salah niat ketika dia mencari ilmu atau menuntut ilmu. Hikayat itu maksudnya cerita peristiwa. Dulu diceritain begini nih. Waqa'alil alamah al-man'us al-maghribi, pernah dialami oleh seorang alamah yang namanya Man'us al-Maghribi, fidarsihi, di rumahnya fidarsi ketika dalam pelajarannya iskal itu tentang apa, pelajarannya sulit, pelajarannya miskal itu pelajaran yang
susah, sulit diterima oleh akal, miskal, rumit, pelajaran rumit. Wa qad khadara majlisahu a'immatul mazahib al-arba'ah. Ketika itu hadir di majelisnya itu imam-imam dari 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi dan Imam Maliki. Itu hadir di majelis itu. Tetapi Al-Alamah Al-Man'us Al-Maghribi dia berkata kepada para jamaah, kepada para murid-muridnya, bahwa dia pernah mendapatkan suatu masalah, suatu pendapat di mana Imam Syafi'i itu berkata bahwa ketika itu Imam Syafi'i menjelaskan tentang syarat atau hukum-hukum syariat Islam, usul fikih daripada syariat Islam yang mengatakan bahwa apabila syarat telah masuk ke dalam sebuah syarat yang lain maka tidak mewajibkan suatu hukum. Jadi itu Imam Syafi'i itu pernah berkata begitu. Tetapi Al-Alamah Mansur Al-Maghribi ini membantah pendapat tersebut, membantah pendapat daripada Imam Syafi'i. Maka Al-Alamah Al-Mansur Al-Maghribi kemudian dijauhkan. Di apa sih ini kalau orang sekarang mah? Sama para murid-muridnya ditinggal bahkan oleh hakim-hakim atau para imam-imam mazhab yang lain itu pokoknya kagak diopenin gitu, biarin baik gitu, biarin 2 orang setting gitu, biarin cuma orang ini orang ngeyelan. Jadi pendapat imam dahulu itu dibantahin sama dia, maka dibiarin orang gitu. Bahkan dia berpendapat bahwa tidak boleh Imam Syafi'i berpendapat seperti itu. Harusnya kalau ada syarat masuk ke dalam syarat yang lain, maka dahulukan syarat-syarat yang pertama, seperti itu. Harusnya kan begitu, tapi dia mah enggak. Jadi seumpama misalnya kita udah berkeluarga, kita udah bukan suami istri. Ketika suami masuk ke rumah, kita punya istri ada di rumah, kita berucap begini, ketika saya masuk ke rumah maka istri saya tertalak, istri saya tercerahkan. Nah, terjadinya talak seperti ini menurut Imam Syafi'i bisa terjadi talak ketika si suami masuk. Tapi ini masalah rumit, jadi masalah muskil itu rumit itu begitu. Imam Man'us Al-Maghribi tidak berpendapat seperti itu, bukan seperti itu maksudnya Imam Syafi'i. Hukum syariatnya bukan seperti itu. Jadi Imam Syafi'i itu berpendapat kayak gitu. Jadi kalau misalnya seorang suami masuk ke rumah, seorang istri tertalak, terceraikan. Syaratnya jika suami masuk ke rumah. Kalau suami kagak masuk ke rumah, ya kagak tertalak gitu. Maka Syekh Al-Alamah itu berkata, Al-Mansur Al-Man'us Al-Maghribi, perkataan Imam Syafi'i seperti ini bukan termasuk hukum usul fikih, tapi ini hanya sebatas bahasa Arab, ungkapan dalam bahasa Arab. Nah, ini dia kemudian dijauhin sama para ulama. Bahkan dibentak-bentak, jadi dibully, apa sih namanya? Ya, dibully segala macam. Nah, suatu ketika Imam Al-Alamah Al-Maghribi ini ketemu batunya malah dengan anak kecil. Jadi dia berpendapat seperti itu, orang-orang makan nyuekin baik, para imam biarin orang. Nah, ketemu batunya, ketemu anak kecil dia. Si anak kecil itu bertanya kepada dia. Bocah kecil, bocah yang belum balik, belum dikatakan belum berilmu, tapi mengeluarkan pendapat secara
secara logika gitu ya, secara logika. Dan semua pendapat-pendapat dari Al-Alamah Al-Mansur Al-Maghribi itu terbantahkan dengan logikanya anak kecil tersebut. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu adalah benar, sebuah kebenaran. Kenapa engkau mengingkari? Itu anak kecil itu ngomong begitu. Jadi bocah kecil yang kagak tahu apa-apa itu ngomong di depan Al-Alamah Al-Mansur itu, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu sebuah kebenaran. Kenapa engkau mengingkari? Nah, kemudian terjadilah sesuatu kejadian yang akhirnya menimbulkan bahwa ilmu-ilmu yang didapatkan daripada al-alama ini kemudian hilang. Hilang artinya tidak mendapatkan faedah, tidak berkah, sebab dia tidak mengikuti atau mengingkari daripada keilmuan daripada orang-orang yang memang benar-benar alim al-alamah daripada imam-imam 4 mazhab seperti itu. Jadi seumpama Imam Manus ini diumpamakan dengan orang-orang yang sekarang, sama seperti orang-orang sekarang. Kalau orang-orang dulu walaupun orang itu berilmu di hadapan para ulama-ulama, di hadapan orang-orang yang berilmu, mereka lebih dengerin pendapat daripada orang-orang yang lebih dulu. Kalau orang sekarang kagak, keluar misalnya dari pernah belajar di Madinah, di Mekah, di pesantren mana, keluar ke kampung. Di kampung ada ustadz, ada orang ulama, ada ulama kampung dah, guru kampung yang udah ngajarin lama-lama, yang udah ngajarin ABC, alif, batas dan sebagainya, hukum-hukum syariat agama, fikih awal. Nah, ketika nih orang pulang ke masyarakat, kembali ke masyarakat karena udah merasa pinter, udah ngaji belajar ilmu di mana-mana udah lama. Amang guru ngaji kampung yang ada di kampungnya itu didebatin, diiniin dan lain sebagainya. Nah, orang kayak gini itu sama al-alamah al-mansur al-kursi. Nanti bakalan ilmu orang yang kayak gitu tuh kagak faedah, kagak berkah. Bakal hilang ya, cuman dapat nama doang, tapi ininya kagak ada. Ini diumpamakan seperti itu. Jadi bahaya juga ya, bahayanya orang berilmu kalau niatnya salah maka berefek pada dirinya sendiri dan agamanya. Sama halnya ketika misalnya seseorang menuntut ilmu, maka efeknya pun kepada orang yang mengajarinya. Jadi efeknya itu ada antara guru dan murid, itu ada sambung sinambung. Makanya kudu saling memberikan kemanfaatan, memberikan kemaslahatan. Guru akan menjadi buruk ketika kelakuan muridnya buruk, sama murid juga murid akan menjadi buruk ketika melihat kelakuan gurunya buruk. Itu pasti begitu tuh. Kabila guru kencing berdiri, murid kencing naik motor. Guru kencing berdiri, murid kencing, itu pasti itu mah begitu. Kalau bisa guru kencing berdiri, murid kencingin gitu kan. Sekarang tuh banyak kayak gitu ya, banyak sekali kayak gitu karena kesalahan niat daripada belajar menuntut ilmu. Makanya hati-hati, pasang niatnya selagi kita masih dari awal, pasang niat kita ngaji, niat kita, tujuan kita ngaji adalah memperoleh hidayah, mohon petunjuk Allah, ngilangin kebodohan buat diri kita, ngilangin kebodohan untuk masyarakat kita, dan memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di luar niat itu, maka ilmu kita akan tidak ada
manfaatnya. Bagaikan pohon yang kalau kita udah jadi nih, udah pinter, maka ilmu kita itu kalau misalnya niat dari pertama itu bagaikan pohon yang tidak ada tidak ada hasilnya, tidak pernah panen. Nah, pohon mah banyak tapi panen mah kagak. Rugi kagak? Ya paling kayunya dijualin gitu ya katanya. Kayak tebangin dah, bakarin, jual. Kalau sekarang makan kayu laku, dulu mah kagak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita lanjutin lagi. Ini makin lama makin susah dah kayaknya dah. Keterangannya.